Nah, berikut 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Baju gamis bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski tak pernah bertemu fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa dan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Nah, barang peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambaran bagaimana Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sederhana. Semoga dengan adanya koleksi ini maka akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercetak batu. Sahabat beriman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat Muslim. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyetujui agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan meninggal di Madinah pada 8 Juni 632 Masehi. Nah, hingga akhir zaman Rasulullah selalu dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan Nabi Muhammad disimpan di Istana Topkapi Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki kanan itu tercetak saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Buat Anda sahabat beriman yang lagi ke Turki dan Yerusalem, sempat ini melihat peninggalan sejarah Nabi kita? Kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi. Koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam disimpan dalam ruang bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relic. Nah, barang-barang peninggalan tersebut diantaranya kunci Ka'bah, talang emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Saibah atau Bani Saibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Saibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun hingga sampai saat ini, kunci Ka'bah kini bentuknya telah berbeda menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Saibah. Semoga saja kita diberi kesempatan untuk bertandang dan beribadah ke tanah suci ya sahabat beriman. Amin. Istana Nabi Daud. Baik dalam ajaran agama Islam, Kristen maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Sebuah studi arkeolog menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Iya, karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi Raja Israel. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar reruntuhan bangunan tersebut. Misalnya tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penanggalan karbon. Namun sampai saat ini keberadaan kerajaan yang disebut kerajaan Daud itu menjadi perdebatan. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Sahabat beriman, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau sebilah tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Fir'aun hingga membelah Laut Merah menjadi jalanan sehingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Sahabat beriman bisa bayangkan sendiri bila di tangan kalian ada tongkatnya Nabi Musa. Seperkasa apakah kalian saat ini? Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya umat manusia harus siap menghadapi Fir'aun di zaman ini dari seluruh ancaman musuh. Penemuan kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris, yang merupakan keturunan 9 dari Adam. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya.
Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang tergabung dalam Noah's Ark Minister International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Agri atau Ararat di Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Wah, keren ya. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Institut Pencarian Arkeolog Alkitab atau BAIS yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog BAIS, kitab Tabut Perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas, dan katanya siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Lautan Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Selain menemukan bangkai roda kereta tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun silam. Kereta Fir'aun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta berdiri dan tertutupi karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Benar-benar penemuan yang bersejarah. Pedang Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, kalau benda berupa pedang ini merupakan senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melawan musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer adalah Perang Al-Matur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Panjangnya sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas berbentuk dua kepala ular. Ini merupakan pedang peninggalan beliau yang dimuseumkan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Anda mendengar kalimat barusan, Anda mungkin sedikit bingung kan? Apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasaran kan? Jika kita melihat sejarah, Candi Borobudur dilansir merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiai Haji Fahmi Bahsyah, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarahnya. Fahmi menyebutkan Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama seperti orang Jawa yang diawali oleh Su. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu, negeri Sabah seperti yang disebut dalam Al-Quran ada di Indonesia, yaitu Wonosobo. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin karena mengetahui Sulaiman wafat di Borobudur, terdapat bangunan yang belum tuntas. Tempat berkumpulnya Ratu Sabah dan masih banyak lagi. Tak banyak orang yang mempercayainya, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Sahabat beriman, seperti itulah penemuan-penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Bagaimana? Tentu penemuan peninggalan sejarah para nabi tersebut membawa kesan sendiri kan?